Pendidikan itu olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga, bukan hanya fisik yang disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan program Kang Deddy Mulyadi yang kontroversial. Anak-anak yang nakal dibawa ke barak militer. Sebelumnya izin state dulu. Oke, saya akan mengomentari terkait dengan pembicara tadi yang mengatakan kalau pendidikan itu harus olah pikir, olahraga, olah macem-macem itu ya. Ya, saya tahu itu. Tapi hasilnya bagaimana? Yang kita lihat sekarang hasilnya bagaimana? Kita sudah 79 tahun merdeka. Apakah pendidikan kita ini semakin hari semakin baik? Kualitasnya semakin bagus? Kemudian moralitas anak-anaknya juga semakin baik? Ini satu pertanyaan. Nah, kalau menurut saya banyaknya anak tawuran setiap hari, minum minuman keras, kemudian narkoba dan sejenisnya, kenakalan anak remaja, ini mengindikasikan kalau pendidikan di sekolah itu tidak berhasil. Kualitas pendidikan di Republik Indonesia ini rendah. Ini fakta kan? Lah kalau sudah begitu, nggak usah ngotot-ngotot. Kang Deddy Mulyadi mengambil suatu tindakan semacam itu melihat bahwa pendidikan di Republik ini gagal. Faktanya begitu. Nah, kalau gagal ini dibiarkan, maka yang terjadi apa? Degradasi moral bangsa Republik Indonesia ini semakin hari semakin merosot. Ya kan? Lah, kalau tidak ada tindakan yang ekstra dan secara cepat, maka dikhawatirkan ke depan nanti anak-anak kita yang nakal-nakal, yang tidak mau belajar, yang narkoba dan seterusnya, masa depannya semakin suram. Nah, melihat keadaan semacam itu, Kang Deddy Mulyadi mengambil suatu tindakan, anak-anak yang nakal dibina di barak militer. Titik. Saya kira tindakan ini penuh dengan risiko. Artinya risiko banyak dicaci, banyak dipuji. Jadi anak-anak sekarang, terutama orang tua, ini mencari solusi yang praktis. Tidak perlu terlalu banyak teori. Tadi yang disampaikan, yang saya state tadi, banyak teori. Memang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara bagus, itu zaman dulu. Zaman sekarang mungkin sudah berubah, dan memang sudah berubah, bukan mungkin lagi. Faktanya dengan Tutwuri Handayani ing Arsa Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso itu sudah tidak mengcover persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak, sehingga terjadi kenakalan remaja yang semakin hari semakin menyakitkan dan menyedihkan. Jadi konsepnya Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya sebetulnya nggak konsep ngoyoworo. Lihat aja di China, di Korea Selatan, anak-anak yang membandel, yang nakal, yang punya problem itu dibawa ke barak militer untuk dididik kedisiplinan. Nah, anak-anak kita ini sebagian besar sudah tidak mengenal namanya etika, sopan santun, apalagi kedisiplinan. Mereka lebih terpengaruh pada sosial media, di mana sosial media ini sulit kontrolnya. Kemudian pengaruhnya dari Barat, dari Amerika, dari Eropa, dari negara-negara China dan Jepang dan seterusnya. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Fakta membuktikan ya. Survei sudah membuktikan kualitas pendidikan di Republik ini semakin hari semakin merosot. Ini tidak usah dibantah. Orang-orang pendidikan tidak usah kepanasan dengan programnya Kang Deddy ini. Perlu tahu bahwa saya ini adalah pensiunan guru, 35 tahun menjadi guru SMK. Saya tahu betul 35 tahun yang lalu anak-anak itu dengan sekarang ini yang baru lulus ini
wah jauh sekali tentang apa moralitas, dedikasi, sopan santun, jauh. Kemudian semangat belajarnya jauh juga, sangat jauh. Maksud saya tidak membandingkan semacam itu, enggak, hanya memberikan suatu pengertian kepada orang-orang yang terlalu banyak mengkritik Kang Deddy. Kalau zaman dulu itu si anak misalnya diberi tugas atau PR, kemudian pertemuan yang berikutnya kita tanyakan, sebagian besar mengerjakan meskipun salah. Tapi kalau sekarang sebagian besar tidak mengerjakan dan tidak merasa salah. Ini bedanya di situ. Nah, orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang kritis terhadap programnya Kang Deddy Mulyadi ini, menurut saya orang yang nggak pernah hidup di dalam dunia pendidikan seperti saya ini. Jadi paslah kiranya menurut saya anak-anak yang ekstra nakal semacam itu dibina atau dididik kedisiplinan di barak militer. Itu sudah pas karena persoalan yang rumit, persoalan yang kompleks gitu. Jadi tidak usah dipertentangkan yang berlebih-lebih lah persoalan itu, karena bangsa kita ini, saya heran kalau ada pemimpin membuat suatu program yang bagus, itu saya yakin banyak pihak yang kepanasan. Saya heran, mau dibawa kemana bangsa ini kalau modelnya semacam itu? Orang ya tidak punya kompetensi, sok merasa punya kompetensi terhadap persoalan itu. Saya speak up semacam ini karena saya punya pengalaman 35 tahun menjadi guru. Sekarang saya sudah pensiun. Jadi sudah sewajarnya Kang Deddy Mulyadi membuat suatu program semacam itu, menurut saya sangat bagus. Nggak usah menggunakan teori undang-undang ini, undang-undang itu, nggak usah, terlalu panjang. Dan memangnya undang-undang itu semuanya mengcover persoalan yang sekarang ini terjadi? Tidak. Ngomong regulasi dan seterusnya, teori. Nah, kalau saya kan udah praktek 35 tahun jadi guru. Jadi tolonglah teman-teman, pihak-pihak tertentu yang selama ini enggak cocok dengan programnya Kang Deddy Mulyadi, enggak usah terlalu banyak bicara. Bicara boleh, tetapi dukung sajalah menurut saya itu ya, menurut saya. Beda pendapat boleh, ini negara demokrasi. Ya, boleh. Tapi netizen udah tahu kan, program Kang Deddy itu bagus. Anak-anak itu hanya dibina, kemudian dididik kedisiplinan, sopan santun, tepat waktu. Wah, ini satu hal yang sekarang ini hilang. Hilang, tidak ada di sebagian besar anak kita semacam itu. Suka melanggar, suka main HP dan seterusnya. Apa main HP salah? Tidak, tapi kalau berlebihan juga tidak baik tentunya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi kita semua, bagi yang kepanasan untuk introspeksi daripada nanti dihujat oleh para netizen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.